Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa kembali dengan saya Pendeta Abe di dalam program Faith to Faith dari ruang belajar saya. Saya ingin membagikan kita firman Tuhan mengenai kesesatan. Saudara-saudara, marak sekali sekarang di media sosial kita mendengar banyak sekali informasi, tapi kita tidak boleh begitu saja mempercayai semua informasi itu, karena mungkin saja informasi yang kita terima adalah informasi yang mungkin dapat diragukan kebenarannya. Nah, saudara-saudara, banyak sekali orang yang mendengar segala macam informasi. Bahkan yang menakutkan bagi saya adalah informasi-informasi yang diterima oleh kita akhirnya membawa kita kepada kesesatan, atau mungkin menggoncangkan iman kita atau kepercayaan kita. Mungkin masing-masing kita punya kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, dan saya ingin membagi sesuatu yang penting bagi kita semua agar kita bisa memahami secara mendalam dan betul-betul kita berpegang kepada apa yang sudah menjadi keyakinan kita, khusus bagi mereka yang kaum Kristiani. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengambil satu topik hari ini dalam pembicaraan saya mengenai kesesatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai pembahasan ini. Saya ingin kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 12. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini? Alkitab berkata, "Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari." Memang kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan di dalam Alkitab akan menggiring kita untuk jawaban ya atau tidak. Jadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh kita nantinya dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan Alkitab, harus pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab itu juga adalah sebuah perkataan yang jelas. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Artinya tidak ada yang mengetahuinya. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang lain yang selalu diucapkan oleh Alkitab. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Itu artinya jawabannya ya jelas. Tidak ada yang dapat melawan kita kalau Allah di pihak kita tentunya kan. Jadi ada jawaban-jawaban tegas yang Alkitab giring kita untuk menjawabnya. Nah, kalau pertanyaan ini muncul seperti pemazmur 19 ayat 12, bahwa siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Maka sebenarnya jawabannya tidak ada yang bisa mengetahui. Maka kalimat berikutnya dalam Mazmur 19 ayat 12, "Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari." Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita tersesat tapi kita tidak sadar. Kita tahu itu pada nanti ujungnya dari jalan yang kita tuju. Oh, rupanya saya tidak sampai pada tujuan saya. Lalu saya mengetahui bahwa saya sedang tersesat. Tapi biasanya itu terjadi pada ujung dari satu perjalanan. Jadi saya menganggap bahwa ini hal yang harus berhati-hati dalam kita berjalan, atau hati-hati dengan kita dalam memiliki konsep-konsep tertentu. Kalau kita aplikasikan itu dalam pemahaman iman, berarti kita harus paham betul apa yang kita percaya, apa yang kita pahami, konsep yang terbangun dalam pikiran kita. Sehingga jangan-jangan apa yang kita pahami itu salah, bahkan arahnya kepada kesesatan. Oleh sebab itu
Nah, kita hari ini belajar. Yang pertama-tama yang saya ingin beritahukan kepada saudara, bagaimana bahayanya sebuah kesesatan ini. Kalau kita tidak memahami bahayanya sebuah kesesatan, mungkin kita anggap remeh. Bahkan kita anggap, itu terlalu mengada-ngada. Tetapi kita harus tahu bahwa munculnya bidat-bidat, ajaran-ajaran keliru, kesalahan-kesalahan penafsiran, kesalahan-kesalahan hermeneutik menyebabkan lari dari kebenaran itu sendiri, lari dari pengertian yang sesungguhnya. Dan kita menganggap itu tidak berbahaya, itu sah-sah saja. Tapi saya memandang ini dalam konsep bahwa kesesatan ini sungguh-sungguh tidak kita sadari. Dan kita harus mengetahui bahwa kesesatan ini sangat-sangat berbahaya. Kalau kita salah mengambil sebuah keputusan, maka ini akan sangat berakibat fatal bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Amsal 14 ayat 12 ini untuk memperjelas pemikiran kita tentang bagaimana berbahayanya sebuah kesesatan. Terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan lebar yang menyenangkan, yang nampaknya benar di mata orang, tetapi menuju kebinasaan. Tadi maut, sekarang istilah yang dipakai adalah kebinasaan. Wah, ini tidak main-main saudara-saudara ya. Binasa. Lalu berikutnya saudara-saudara, versi Indonesia Literal Translation ya, mengatakan begini, ada jalan yang tampaknya lurus di hadapan seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan kematian. Seringkali fata morgana di jalan itu mengecoh kita. Kita pikir ada jalan itu terus, tiba-tiba di ujungnya ada tikungan yang tajam, dan yang akhirnya kita mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa apabila orang itu tersesat pada jalan, maka 3 hal yang diucapkan tadi ujungnya adalah maut, kebinasaan, atau kematian. Makanya saya katakan dari awal bahwa kesesatan ini adalah sesuatu yang serius. Sesuatu yang perlu kita gumulkan dalam hidup ini, sehingga kita jangan menganggap kita sudah benar, kita sudah lebih hebat. Padahal apa yang kita ambil ada suatu keputusan yang salah. Jalan yang lebar menyenangkan nampaknya, lalu juga tampak lurus. Ini semua adalah jebakan-jebakan yang berbahaya, saudara. Ya, sehingga akhirnya ya kita menganggap itu benar dengan konsep pikir kita. Akhirnya itu bukan satu-satunya jalan yang betul, jalan yang benar, sehingga akhirnya kita terjatuh. Mungkin saudara-saudara ada pemikiran-pemikiran filsafat yang luar biasa, yang sepertinya cukup rasional, cukup logikanya bagus, tetapi ada kalanya semua pemikiran-pemikiran itu meraba dan coba mencari kebenaran itu. Tapi hari ini lewat program yang sangat singkat ini, dengan adanya pertimbangan semacam tadi, maka saya melihat Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yesus mengatakan sendiri dalam Yohanes 14, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Saudara-saudara, 3 hal ini penting sekali dalam kita meletakkan kepercayaan kita sungguh-sungguh. Yesus berkata, akulah jalan. Sekarang banyak orang mencari jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju kematian, kebinasaan, dan hukuman kekal. Tetapi Yesus datang memberikan sebuah kepastian kepada kita. Akulah jalan
Yesus bukan penunjuk jalan. Kalau kita baca seluruh perjanjian lama, banyak orang-orang yang hebat. Musa yang membelah laut. Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Ada lainlah, Ayub yang saleh hidupnya. Daniel yang punya hikmat luar biasa. Salomo yang juga punya hikmat luar biasa. Abraham mungkin, Ishak mungkin, Yakub mungkin. Tapi tidak ada satupun yang memberikan kita kepastian bahwa dialah adalah jalan. Mungkin penunjuk jalan, tetapi bukan jalan itu sendiri. Alkitab jelas berkata, Yesus mengucapkan kata yang mengakhiri semua bantahan dan semua perjalanan iman seseorang. Ketika Anda mencari jalan, Yesus berkata, akulah jalan. Setelah orang menemukan jalan, apakah jalan yang dia tempuh adalah lurus? Ataukah jalan yang dia tempuh adalah sebuah kebenaran? Yesus berkata, akulah kebenaran. Artinya ketika kita temukan jalan dalam keraguan-raguan kita, sekarang kita temukan lagi satu istilah yang lebih meyakinkan kita. Dia bukan saja jalan, tetapi dia kebenaran. Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Yesus tidak menjawab apa-apa. Kalau apa itu kebenaran, maka orang semua akan menunjukkan semua kitab yang ada di muka bumi yang begitu suci dan berkata inilah kebenaran. Tetapi kalau kita ganti pertanyaan siapa kebenaran, maka adakah manusia di muka bumi yang berani berkata dia kebenaran? Dalam sejarah manusia, dalam seluruh filsafat manusia, nggak ada satupun yang berani berkata, akulah kebenaran. Mereka mungkin akan mencari kebenaran. Mereka akan terus memberikan definisi-definisi terhadap kebenaran. Tapi belum tentu itu kebenaran. Karena kebenaran begitu subjektif sekali. Dan kebenaran itu membias demikian rupa, sehingga kita tidak memahami. Bahkan filsuf saja merasa bahwa dia tidak punya kebenaran. Mereka hanya berkata mereka adalah inang untuk melahirkan kebenaran. Mereka menggiring orang lain supaya mereka menemukan kebenaran. Bahkan mengatakan kebenaran pada diri mereka sendiri. Tetapi Yesus berkata, akulah kebenaran. Oke, kalau Anda mungkin berkata, ada jalan. Aku punya kebenaran. Pertanyaan berikutnya, apa yang kau punya kehidupan? Yesus memberi pernyataan yang terakhir, akulah kehidupan, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sebenarnya dengan 3 perkataan ini, sudah menutup semua kemungkinan yang ada. Hari ini saya ingin memberitakan kabar baik bagi saudara. Kalau engkau percaya Yesus, engkau menemukan jalan yang tepat sekali. Bahkan engkau menemukan kebenaran. Dan akhirnya Anda tidak mengalami kematian, kebinasaan, dan maut. Tapi Anda justru mengalami hidup yang kekal. Akhir dari renungan yang singkat ini, izinkan saya berdoa bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda yang ragu-ragu, Anda yang bingung dengan kepastian hidup, Anda yang tidak tahu jalan arah mana, Anda sudah putus asa. Mungkin Anda dengar program ini, Anda sedang berusaha untuk bunuh diri, Anda sedang berusaha untuk menghabiskan orang lain, Anda kecewa. Tapi hari ini, ketika Anda menemukan Yesus, Anda sampai pada titik yang sangat menentukan hidupmu dan kekekalan hidupmu. Hari ini ketika engkau menerima, engkau melihat program ini dan engkau kehilangan arah jalan. Hari ini engkau mungkin berkata, bagaimana saya bisa keluar dari semua masalah saya?
Ada hal yang penting hari ini. Mungkin masalah itu tetap berjalan, tapi Anda sudah punya kepastian kekal di dalam hidupmu melalui Yesus Kristus. Nah, yang kau temukan Yesus Kristus itu lebih berharga dari semua yang Anda punya. Karena jalan yang Anda tempuh bukanlah jalan yang salah. Jalan yang menurut Anda anggap benar. Tapi ini jalan, satu-satunya jalan. Akulah jalan. Akulah kebenaran, akulah kehidupan, kata Yesus. Doa saya menyertai saudara pada program ini. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa agar kita dapat dikuatkan semua. Bapa di sorga, hamba berdoa. Mungkin ini cukup sederhana dalam pemberitaan firman-Mu, tapi akan mendapatkan kepastian bagi kami semua. Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, kehidupan bagi kami. Setiap mereka yang putus asa, Tuhan kuatkan. Setiap mereka yang takut, Tuhan berikan keberanian kembali. Mereka yang saat ini mengambil keputusan-keputusan yang menakutkan, bahkan ingin menghabisi diri mereka sendiri, datanglah dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini kepada mereka semua. Hamba berdoa, jumpai mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Aku berdoa dalam nama Yesus, lewat program Faith to Faith, dari iman kepada iman, kami percaya Tuhan akan membawa kami kepada kesempurnaan iman. Hamba berdoa, berkati semua pemirsa yang ada, yang menyaksikan program ini di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom untuk semua yang menyaksikan program ini. Kita akan jumpa lagi di episode yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.